Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Minggu 10 Mei 2020, bacaan Alkitab kronologis terambil dari 3 pasal, 2 Samuel pasal 10, 1 Tawarik pasal 19, dan Mazmur 20. Saya mendorong kita untuk membaca ayat ini, 3 pasal ini karena sangat terkait dan menjadi kupasan dari eksposisi hari ini. Nats terambil dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur 20 adalah doa peperangan. Doa yang dinelantunkan tentara berikut rakyat sebelum mereka memasuki sebuah peperangan. Saudara penafsir percaya bahwa Mazmur ini digubah khususnya ketika mereka akan memasuki peperangan melawan Bani Amon. Sebagaimana tercatat pada 2 Samuel pasal yang ke-10 dan 1 Tawarik pasal yang ke-19 bagian yang kita renungkan hari ini. Hari itu saudara-saudara Raja Amon meninggal. Daud pernah berutang budi dengan Raja Amon oleh karena pernah merawat orang tua Daud sementara Daud dikejar-kejar oleh Saul. Itu sebabnya mengapa Daud mengirim utusan kepada pengganti Amon yaitu Hanun sebagai raja atau anak daripada raja yang meninggal ini untuk memberikan duka citanya. Tetapi rupanya Hanun dipengaruhi oleh teman-temannya justru memperolok-olok utusan Daud. Dan kemudian ketika Daud marah, mereka melakukan tindakan yang lebih parah karena mereka menghubungi akan raja-raja di sekitarnya. Mereka bayar 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang perang dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka sewa 32.000 kereta perang. Saudara, kereta perang pada waktu itu adalah mahal karena logam masih mahal sekali, tidak banyak kerajaan bisa mengolahnya. Dan hari itu Bani Amon menyewa 32.000 kereta. Juga menyewa saudara-saudara 20.000 pasukan berjalan kaki, 1.000 orang dari negeri Maaka, dan ditambah 12.000 orang dari pasukan negara top. Saudara-saudara, pasukan yang besar ini disiapkan untuk boleh melawan Israel. Sementara Israel, Anda ingat Daud barusan dilantik sebagai raja, tentaranya sedang disiapkan, banyak orang saudara-saudara belum sedang fokus untuk menata dalam negeri, dan tiba-tiba mereka akan diserang. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah situasi yang sangat menyesakkan hati. Anda kalau melihat Mazmur 20, dimulai dengan kalimat ayat yang pertama dan kedua, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Itu adalah sebuah teriakan yang disampaikan oleh para tentara untuk memohonkan Tuhan campur tangan di waktu kesesakan. Saudara, kalau Anda membaca kisahnya lebih jauh, Anda akan mendapatkan bahwa tentara Amon, saudara-saudara, mereka melakukan sebuah tindakan pengepungan. Tentara Amon mengepung dari depan pintu gerbang, sementara para tentara sewaan mengepung saudara-saudara dari arah belakang. Dan Yoab sebagai panglima tentara Daud, ia mengalami kekhawatiran oleh karena jumlah tentara musuh jauh lebih besar. Dan kemudian Yoab membagi dua akan pasukannya. Pasukan Yoab diatur untuk melawan tentara-tentara bayaran itu, sementara sebagian pasukan dipimpin oleh Abisai, yaitu adiknya Yoab, untuk melawan tentara Amon. Saudara, situasi itu demikian mengkhawatirkan sehingga Yoab berkata kepada Abisai, begini caranya, kalau Aram lebih kuat daripadaku, engkau adikku bawa pasukanmu untuk membantu saya. Sementara kalau nanti kamu yang kewalahan, saya akan bawa pasukan saya untuk membantu engkau. Rupanya Yoab sudah hitung-hitung. Kemungkinan sekali pasukan Yoab kalah, pun juga pasukan Abisai kalah. Tapi mereka saudara-saudara bersepakat bahwa siapa yang mulai kewalahan harus dibantu dulu supaya jangan sampai akhirnya menjadi kekalahan yang dahsyat. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya mengapa pasukan Daud menaikkan sebuah doa. Saya ingin bacakan Mazmur 20 untuk kita sekali lagi merenungkannya sambil kita sedang membaca akan konteksnya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Saudara, mereka percaya memohon bahwa Tuhan menyokong akan tentara Israel yang kalah dalam jumlah ini dengan kekuatan yang dari surga. Ayat yang keempat, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
Nah, ayat yang ke-6, saudara-saudara, dipercaya sebagai sebuah bentuk pengakuan bahwa mereka akan menang. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Lalu kemudian sebuah pengakuan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pengakuan yang dahsyat. Orang-orang Aram dan Amon, saudara-saudara, mereka memegahkan kereta, memegahkan akan kuda, memegahkan akan pasukan yang banyak. Tetapi ayat yang ke-8 dikatakan, kami bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Anda tebak siapa yang menang pada akhir pertempuran. Saudara-saudara, di akhir pertempuran, Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta, 40.000 orang pasukan berjalan kaki, panglima tentara juga dibunuh. Sedemikian rupa mengerikannya kekalahan bangsa Amon. Sehingga sejak itu orang Aram berkata, kami nggak mau lagi bantu engkau Amon kalau melawan Israel. Karena Israel terlalu kuat. Bukan karena tentaranya kuat, tapi karena bersandar kepada Tuhan yang kuat. Anda bersandar pada siapa? Kalau Anda bersandar pada Tuhan yang kuat, maka pasukan surgawi akan menolong Anda. Dan Anda siap untuk menghadapi tantangan seberat apapun. Karena yang berperang untuk Anda adalah Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Ya, bersukacita Tuhan karena kami bermegah di dalam Engkau. Kalau orang-orang banyak bermegah di dalam kekuatan mereka, secara fisik, secara hitung-hitungan, secara perhitungan akal, kami bermegah kepada Engkau. Ketika kami mengandalkan akan Engkau, maka pasukan surgawi akan menolong kami. Dan kemenangan adalah perkara yang pasti kami terima karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Untuk setiap persoalan dan peperangan yang dihadapi oleh umat-Mu hari ini ya Bapa, aku berdoa berikan kemenangan. Kami akan menghadapi dengan gagah berani, tidak dengan takut dan pengecut. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan dan kami akan menang karena Engkau yang menopang. Dalam Yesus Kristus kami terima kemenangan bahkan sebelum peperangan dimulai. Haleluya. Amin.